Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia, NIM 289215018, Program Studi Manajemen Sosial Kelas A, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masripah M. Universitas Pancasakti Bekasi, yaitu tentang dasar-dasar teori motivasi. Langsung saja kita ke pengertian teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing lagi untuk Grammage dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian motivasi. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover yang berarti menggerakkan. Selain itu, kata motivasi juga berasal dari bahasa Inggris, motivation, yang bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Jadi, motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seseorang individu akibat ada gejala perasaan dan jiwa dan emosi sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun secara negatif. Menurut Weiner 1990 yang dikutip di Elliot et al. 2000, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik pada kegiatan tertentu. Slide selanjutnya yaitu tentang teori motivasi. Yang pertama ada teori pendahulu atau early theory. Teori pendahulu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hierarki teori atau teori kebutuhan. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Human Motivation. Teori ini mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Yang kedua yaitu teori motivasi X dan Y. Douglas M.C. Gregor yang menyatakan bahwa ada dua pandangan tentang manusia, bahwa pandangan seorang manajer tentang sifat manusia didasarkan atas pengelompokan asumsi tertentu, dan manusia cenderung menyesuaikan perilakunya terhadap bawahannya sesuai dengan asumsi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teori dua faktor atau Herzberg. Model dua faktor dari motivasi yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Nah, faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang sifatnya intrinsik, sedangkan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri. Yang keempat yaitu teori kebutuhan berprestasi menurut David M.C. Silen. Dikembangkan oleh David menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama ada assessment motivation, yang kedua ada application motivation motive, dan yang keempat ada power motivation. Teori motivasi yang kedua yaitu teori kontemporer. Nah, teori kontemporer ini dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengungkapkan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua tujuan-tujuan mengatur upaya, yang ketiga tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, yang keempat yaitu tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Teori kontemporer yang kedua yaitu teori penguatan atau reinforcement theory. Berbagai dari teori ini, model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai teori kognitif.
Motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang. Berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Teori kontemporer yang ketiga yaitu teori harapan atau ekspektansi teori. Nah, teori dari Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis motivasi. Terbagi menjadi dua, ada motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Yang kedua, ada motivasi eksternal. Kebalikannya dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Artinya, bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, ada intrinsically motivated behavior. Perilaku yang dimotivasi secara intrinsik merupakan perilaku yang sumber motivasinya berasal dari diri mereka sendiri dan kepuasan dalam melakukan pekerjaan mereka sendiri. Yang kedua, ada extrinsically motivated behavior, yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh imbalan materi atau upah, imbalan sosial, atau untuk menghindari hukuman. Nah, manfaat motivasi yang pertama untuk menentukan langkah arah. Yang kedua, yaitu menentukan keputusan tindakan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Itulah manfaat motivasi. Nah, teman-teman, sekianlah video pembelajaran presentasi dari saya, Helen Rizky Amalia. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.